Selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih anugerah Tuhan yang selalu menyertai kita. Sebelum memulai aktivitas kita menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukari, ya hai mari semua berdebat Betlehem. Lihatnya lahir Raja Allah surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan agung. Teman-teman, ayat hafalan kita tertulis di Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matthew 1 verse 21. And she will give birth to a son, and you will give him the name Jesus, for he will give his people salvation for their sins. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengikuti devotion. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh dan telinga yang mau mendengar-dengaran ketika mengikuti devotion. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk setiap kasih, penyertaan Tuhan, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau memberikan kepada kami hati yang mau dengar-dengaran, agar apa yang kami dengarkan dari kebenaran firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi ini diambil dari Kejadian 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun tujuan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, berani bertanggung jawab dan memperbaiki diri. Di Taman Eden, ular dianggap sebagai binatang paling cerdik di antara binatang ciptaan Tuhan yang lain. Suatu ketika, ular melihat perempuan sedang duduk sendirian sambil merayap di antara rerumputan yang mendekati perempuan itu. Bukankah Tuhan pernah melarang jangan makan buah dari pohon manapun di taman ini? Perempuan mengamati ular itu dengan mata membelalak. Ia heran, binatang yang satu ini rupanya pintar bicara.
Sebetulnya di Taman Eden setiap harinya memang banyak kejadian baru. Benarkah? Tanya si ular sambil melingkarkan badannya di akar pohon. Matanya mengawasi perempuan itu. Kami boleh makan buah dari semua pohon yang ada di taman ini, kata perempuan itu. Namun Tuhan melarang kami untuk memakan buah dari pohon itu. Perempuan itu menunjuk sebuah pohon yang mengeluarkan sinar hitam kelam. Pohon itu berada jauh di dalam taman. Pohon itu? Tanya ular pura-pura terkejut. Ya, pohon itu, tegas perempuan itu. Kata Tuhan, jika kamu berani makan buah dari pohon itu atau menyentuhnya saja, kamu akan mati. Tidak, bukan begitu, sangga ular. Kamu tidak akan mati. Tuhan tahu, jikalau kamu makan buah dari pohon itu, maka kamu akan sama seperti dia. Sang ular melepaskan belitanya dari pohon, merayap, lalu memanjat ke pohon baik dan jahat itu dengan gesit. Perempuan itu mengikuti ular dari belakang. Buah yang menggantung di pohon itu begitu lebat, tampak lezat dan mengundang selera. Si perempuan itu lalu mengulurkan tangannya. Mulanya ragu-ragu. Ia melihat kiri dan kanan. Teruskan saja, kata si ular. Sedikit lagi. Si perempuan langsung memetik buah itu dan menggigitnya dalam-dalam. Ular cepat-cepat bersembunyi di balik rimbunan semak ketika laki-laki itu datang. Laki-laki itu bingung melihat perempuan berdiri di dekat pohon terlarang. Tetapi si perempuan malah menyodorkan buah itu kepada laki-laki. Buah itu tampak sangat lezat, sehingga laki-laki tergoda untuk mencicipinya. Seketika itu juga mereka sadar bahwa mereka telanjang. Taman Eden tiba-tiba saja kelihatan lain bagi mereka, seolah-olah ada bayangan gelap yang turun. Mereka pun membuat pakaian dari daun ara untuk menutupi tubuh. Lalu laki-laki dan perempuan mendengar suara Tuhan. Kemudian mereka lari dan bersembunyi di antara pohon-pohon. Di mana kalian berdua? Tanya Tuhan. Laki-laki itu melongot dari tempat gelap dan ia tampak malu. Aku tadi mendengar suara Tuhan di taman, tapi aku takut karena aku telanjang, jadi aku bersembunyi. Siapa bilang kamu telanjang? Sahut Tuhan. Jangan-jangan buah dari pohon terlarang itu sudah kamu makan? Perempuan itu, dia yang memberikan sebagian buah itu kepadaku, lalu aku memakannya. Jawabnya dengan suara terbata-bata. Mengapa kau lakukan itu? Tanya Tuhan kepada perempuan itu. Perlahan-lahan perempuan itu keluar dari semak-semak sambil menundukkan wajahnya. Ular itu, semua ini salahnya. Ia membujukku sehingga aku makan buah itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. Ketika Tuhan menegur Adam karena memakan buah dari pohon terlarang itu, Adam menyalahkan Hawa. Sejak itulah manusia menghindar dari tanggung jawab dan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Hal ini terus terjadi hingga hari ini. Sikap menyalahkan orang lain adalah hal yang umum dan hampir dilakukan oleh semua kalangan. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan kepada setiap manusia yang berbuat salah harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menyalahkan orang lain atas kesalahan kita? Atau apakah kita hari ini sudah berani bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah kita perbuat? Anak-anak, kita jawab dalam hati kita masing-masing. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang bisa kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk mengakui kesalahan kami dan mampukan kami Tuhan untuk bertanggung jawab dan berupaya untuk memperbaikinya. Bapa yang baik, kami serahkan kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.